memberikan dan memperbaharui hati kita. Kita hari ini mau bersama-sama kembali, walaupun cuma beberapa orang, tapi kita mau bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan, bersekutu. Kita percaya ketika kita bersekutu, di mana kita ada di hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Mari kita mau siapkan dulu hati kita mau mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu. Bukan karena kehebatan kami, tetapi semua karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Pada hari ini, di siang hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus terus memperbaharui hati kami. Roh Kudus selalu ada di dalam hati kami, menolong kami, menghibur kami. Terima kasih kami mau bersorak-sorai. Terima kasih kalau Roh Kudus selalu hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau, Allah yang hidup, Tuhan yang memberikan Roh penolong bagi kami. Haleluya, mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa dipatahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Mari kita mau bersorak. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Kami imani Tuhan, kami katakan belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Haleluya, katakan yeay. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat
percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan menjamah setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Amin. Berjalan dalam kehendak-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, manis dan lembut. Engkau penolong yang sejati. Penolong yang sejati dan suci. Amin, amin. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Kau pribadi yang menawan dan suci. Kau lihat hati kami yang rindu. Kami mau terus mendekat, mengerti hatimu. Ya amin. Berjalan dalam benar, Roh Kudus, Kau manis dan lembut. Roh Kudus, manis dan lembut. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Kami mau berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kudus, oh bertatalah
sembah dia, terus sembah dia. Rabaya sakarabala balabaya se, hirabata karabaya sakarabalabaya se. Kami mau kuatkan roh kami Tuhan. Hirabaya sakarabalabaya so, here karabaya se, halamata se, halabalabaya se. Hirabalabaya karawara bala 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 la 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 la. Kau hadir Tuhan, melawat setiap kami, melawat hati kami, melawat kami di tempat ini Tuhan. Hirakarabaya se, halabalabaya takarawalabaya so. Bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus. Kau mau kami untuk masuk dalam dimensi yang baru, dalam dimensi yang baru. Rabaya sakarabalabaya takaradadadadadada. Kau bawa kami Tuhan masuk dalam dimensi yang baru. Rabata sakarabalalala. Kau penuhi kami dengan minyak yang baru. Rabaya sakarabalabaya takarabaya se, helalalalalalalabaya so, hirabaya karabaya te. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabaya sikirebaya karabalabaya te. Haleluya, dahsyat kau Tuhan, dahsyat kau Tuhan. Kau berikan roh-Mu bagi kami, oh penuhi kami Tuhan dengan minyak yang baru. Rabaya sakarabalabaya se, irabalabalabaya takarawarawarawarawarabaya se, urabalabalabaya karawaramanatakarabaya so, helamaya te, yalamanamaya se, irabalabaya karabaya to, helabaya karabaya se, kurabalabaya sikirebaya barabarara. Perbaharui kami Tuhan, perbaharui kami Tuhan. Engkau adalah roh Tuhan, Engkau yang akan mengubah kami menjadi serupa dan segambar dengan-Mu ya Tuhan, dalam kemuliaan yang semakin besar, masuk dalam dimensi yang baru Tuhan. Herabaya sakarabalabaya te, Engkau adalah roh Tuhan. Hiere kami siap, kami yang ada di sini katakan kami siap. Horabarabaya karabal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 abaya se. Kita mau angkat ini. Tuhan aku rindu. Angkat pujian ini, katakan kepada Dia. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawanan-Mu Tuhan, aku rindu. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan aku siap. Aku
Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita anak-anak Tuhan, hamba-hambanya katakan, Tuhan aku rindu dan ku siap. Hanya pribadi di kita dengan Tuhan. Kita mau katakan, penuhi Tuhan dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kau lihat hati kami, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu. Yesus, come on, katakan, ku rindu. Kau Tuhan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Roh Kudus, buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Herabatase, herabalabayaso, herabalabayase. Haleluya. 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 Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Masih dalam hadirat Tuhan, mari kita mau duduk, kita mau sujud di hadapan Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Amin. Kami tidak sanggup Tuhan. Hidup kami Tuhan yang penuh dosa Tuhan. Engkau angkat setiap kami Tuhan. Engkau layakkan setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini untuk melawat saudara. Kami percaya Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan.
Shikara ya rapatapa ya rapa shikiara ya rapa yo. Kami buka hati Shiara ya rapatapa ya rapa shikiara ya rapatapa ya. kami, buka hati kami. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Ya Rabba Shiki ya Rabba Tapa ya Rabba Tapa ya Rabba. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Shikiara ya Rabba Shikiara ya Rabba Sandai. Ya Rabba Shikiara ya Rabba Tapa ya Rabba Shikiara ya Rabba. Bakar setiap kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Shikiara rabo, shiera bashande rabado, yera bataya rabashea, shikiara bo, rabashea rabado, shiera bashande rabo, shiera bato rabashea. Shikarabatamasho Ase rabatambo Shikararare Rabase Shiko Shikarabatabaya Rabase Shikarabatabaya Rabase Shikarabatabaya Rabase Bakar setiap kami Tuhan. Bakar setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus. Curahan Roh Kudus-Mu buat kami Tuhan. Shikiara baso. Yara yaro shikiara ba. Shikiara ba sando rabo. Shikiara ba sando. Shikiara bo. Rabada, Rabado, Rababa, Sheke, Raya Rabata, Pasheke, Rabasikaraya Rabata, Rabasikera, Rabadabo, Shikarabada, Rabasikera, Rabase, Rabo, Shike, Rabatabe, Shire, Rabo, Shike, Rabba. Rabada ya Rabba Shike Rabada ya Rabba Shike Rabada Shike Rabada Baba 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 Shike Rabba She Rabado Rabase ya Rabo Shike Rabada ya Rabba Shike Rabada Bo Shike Rabba She. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi kami ya Tuhan. Sikarabata ya Rabba Sikarabata ya Rabata ya Rabba Shika. Ya Rabba Shika batat kami sanjung Kau di tempat yang tinggi ya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Engkau imam besar kami Tuhan Yesus. Ya Rabashik ya Rabatapa ya Rabashik. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku,
Jiwaku Tuhan haus akan Kau. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Rabashikarabataba ya rabashikarabataba. Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai kasih ya Tuhan. Engkau Allahku yang dahsyat Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Katakan dengan segenap hatimu, Roh-Mu yang hidup Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Thank you Jesus. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan dengan segenap hatimu, Roh-Mu yang hidup ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. segenap hati kami Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Rabashikara. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Dalam naungan-Mu. Ya Rabashikara. Dalam naungan-Mu. Berikan sukacita buat Tuhan kita yang luar biasa, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang ajaib, Allah kita yang mulia. Haleluya.
Yesus, Engkau hadir di tempat ini, Engkau melawat kami Tuhan. Shikaraya rabataba ya raba shekera ya raba baba 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 baba. Rabataba ya raba so, shikera ya raba sande. Ya rabataba ya raba shikera rabataba ya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Semua bangkit berdiri. Kita akan berkatakan dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan luar biasa bagi kita. Bila segenap hatimu katakan, Yesus kau dahsyat. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Yes, oh Lord, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord. Bakar setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Bakar setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biar kami semakin semangat, semakin kami mempunyai semangat untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. We will see Your praise. Oh Lord, oh God. Katakan, oh praise the name. Oh praise the name. Ciarabataba shikarabataba ya raba shikiara ya rabataba baba baba baba. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau lebih tinggi lagi di hadapan. Kami angkat Engkau lebih tinggi lagi Tuhan. Sebab Engkau Raja segala raja. Engkau yang bertata di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami Tuhan. Engkau membiarkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau menyegarkan jiwa-jiwa kami Tuhan. Sebab Engkau kudus. Sebab Engkau kudus. Sebab Engkau suci ya Tuhan. Amin. Ya Rabba Shikarava Tapa Saparava Tapa Ya Rabba Sapa Tapa. Ya Rabba
Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, Kang lain, dan ku datang menyembahmu. Katakan dengan segenap hatimu, ku sanjung Kau ya Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Engkau sanjung Tuhan, Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Inilah hati kami ya Tuhan. Inilah jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan, yang rindu akan Engkau Tuhan, yang rindu akan lawatan Tuhan, yang rindu akan apinya Tuhan. Saat kami datang di tempat ini Tuhan, kami merasakan sukacita yang besar. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami disenangkan ya Tuhan. Jiwa kami disenangkan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Katakan, panggil nama Dia, panggil nama Dia. Panggil nama Tuhan Yesus, panggil Dia. Jesus, Jesus, Jesus.
kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Silakan duduk saudara-saudara di dalam nama Shikaraya Rabatapaya Rabashikara. Ya Rabashikara Rabatapaya Shikara. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sudah meninggikan Engkau Tuhan. Puji-pujian kami Tuhan. Kami sudah mengangkat puji-pujian yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami yang haus, yang rindu akan Engkau. Sekarang kami menikmati Tuhan sukacita yang luar biasa bersama-Mu Tuhan. Yes. Kami menikmati kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau yang mulihkan kami Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang punya masalah, problem, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan kelegaan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesusku yang luar biasa. Terima kasih Tuhanku yang sungguh-sungguh hebat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita terus minta Roh Kudus untuk hadir, terus ada di sini. Terus Roh Kudus melawat kita, memperbaharui setiap hati kita, memperbaharui gerejanya, sehingga kita berkuasa. Tuhan berikan kuasanya buat kita untuk menjadi saksinya. Kera balabaya sakar, kera balabaya sekire. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Di tempat ini berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapi kami Tuhan, urapi gereja-Mu Tuhan di akhir zaman. Urapi kami
menjadi saksi-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah ya Roh Kudus. Di tempat ini berhembuslah Roh Kudus Dengan kuasa-Mu, pulihkan Tuhan gereja-Mu, pulihkan Tuhan di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapi kami, dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami gereja-Mu, urapilah kami dengan minyak baru. Come on, katakan kepada Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sekali lagi kita mau katakan kepada Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi gereja-Mu dengan minyak yang baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurah di tempat ini, di tempat ini. Haleluya. Rabaya sakara balabaya balabaya sekira rerererere. Mari bangun terus manusia rohmu, bangun terus dirabalalala sampai hatimu membakar, bergelora karena ada api Roh Kudus membakar hati kita, roh kita, jiwa kita. Raba-raba-raba sampai hatimu bergelora. Raba-laba-laba-laba-laba-ya sakara-balaba-ya se. Hirakara-balaba-laba-ya sakara-balaba-ya se. Uraba-ya sakara-balaba-ya se. Kirererere.
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lawat kami Tuhan. Rabaya sekire balabaya sakarawara batasi. Kira balabaya sakarawara. Haleluya. Ile batas sakarara. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan kembali lewat pujian ini, urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kerinduanmu. Kami butuh urapan-Mu Tuhan.
Sungguh kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Ya Rala Basyana ya Rala Ina Rala Mataka ya Rala Ina Rala Balabashana Ina Rala Balabashana ya Rala Basyana Ina Rala Balabashana ya Rala Balabashana. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Ina Rala Basyana ya Rala Balabashaka ya Rala ya Rala Basyana. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Ya Rala Basyana ya Rala Ina Rala ya Rala Balabashana. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Rala Bataka ya Rala Basyana. Kira Rala Basyika ya Rala Bataka ya Rala Basyana. Basyika ya Rala Bala Basyana. Ina Rala ya Rala Basyana ya Rala. Ina Rala ya Rala Basyana. Ina Rala ya Rala Basyana. Ina Rala Basyana. Rala Mataka ya Rala Basyana. Ina Rala Basyana ya Rala Basyana.
Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh-Mu yang terus menuntun kami. Oleh sebab itu urapi kami hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Perlengkapi kami dengan kasih-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Tuntun kami supaya hari-hari ini kami hanya mendengarkan suara-Mu yang berbicara kepada kami. Tuhan, tuntun kami. Kami tidak mau mendengar suara dunia ini yang sangat menakutkan kami. Tapi kami mau mendengar hanya suara-Mu yang kuat berbicara kepada kami. Sebab kami percaya hanya suara-Mu Tuhan yang meneduhkan hati kami. Hanya suara-Mu Tuhan yang dapat membawa kami berjalan di jalan kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlengkapi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dengan kuasa dari Allah yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh-Mu. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kobarkan roh kami. Tuhan, apapun yang terjadi, kami terus tetap bergairah melayani Tuhan. Kami mau terus berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Sebab hidup kami tidak bergantung dengan keadaan dunia, tapi hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan saja. Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang menjadi penolong kami, Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur buat hadiah yang terbesar Kau berikan kepada kami. Hadiah yang sangat berharga bagi kami, yaitu Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu hadiah yang terbesar bagi kami. Tanpa Roh Kudus, apa yang bisa kami lakukan Tuhan? Kami tidak akan tahan dalam menghadapi keadaan dunia ini. Tapi dengan Roh Kudus kami percaya, Roh Kudus yang terus memberi kami support, kekuatan untuk kami terus cakap menanggung segala perkara dalam hidup kami. Terus kami berjalan maju. Walaupun kami harus mencucurkan air mata, kami mau terus menabur. Kami mau terus menabur Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau terus memberikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, sebagai ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari-hari ini. Walaupun ada banyak masalah yang harus kami hadapi, Tuhan, kami tetap mau belajar bersyukur. Sebab Kau sedang melatih kami untuk kami mematikan semua keinginan daging kami,
untuk kami keluar dari zona nyaman kami. Kami bersyukur karena semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang turut bekerja dalam segala perkara dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Allah yang kami percayai, Gembala yang selalu memelihara hidup kami, Gembala yang baik yang menjamin seluruh hidup kami. Masa depan kami ada di tangan Tuhan, masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Bukan ada pada tangan dunia ini, tapi ada pada tangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur bahwa kami terus Tuhan untuk menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Dari hari ke hari, biarlah hidup kami semakin diperbaharui. Dari hari ke hari, biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Iman kami semakin teruji. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau memurnikan hidup kami. Untuk kami terus melihat mata kami hanya memandang kepada Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur hari-hari ini Kau mengalihkan fokus hidup kami. Bukan kepada perkara-perkara duniawi, tetapi pada perkara-perkara yang di atas. Yaitu di mana Tuhan ada, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau arahkan mata hati kami, seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini. Untuk kami terus melihat perkara-perkara Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Juga seluruh umat-Mu, kami berdoa mereka yang Tuhan percayakan beribadah di tempat ini. Kami terus berdoa Tuhan, berikan kekuatan untuk mereka terus cakap menanggung segala perkara dalam hidupnya. Untuk mereka punya iman yang teruji, punya iman yang berakar kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu di tempat ini dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memagari setiap anak-anak-Mu di tempat ini dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bahkan Kau mengelilingi kami dengan kasih setia-Mu. Oleh sebab itu kami tetap percaya Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkaulah Tuhan yang melindungi anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka semua dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan hidup kami dari kasih-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun penderitaan apapun, kesulitan apapun, tidak akan ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu cukup bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya kasih Tuhan itulah yang akan menolong hidup kami. Kasih Tuhan itulah yang akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terus tuntun kami umat-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Untuk kami hidup semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan, Kau lepaskan semua, buka semua topeng-topeng dalam hidup kami yang selama ini membuat kami hidup dalam kemunafikan. Tuhan, patahkan itu semua dalam nama Yesus. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kami mau hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kemuliaan-Mu yang semakin besar itu akan terjadi dalam hidup kami. Kami akan berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mempersiapkan gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Kau persiapkan kami, perlengkapi kami Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu. Supaya seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini dipakai oleh Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Untuk memberitakan berita yang baik. Untuk kami berjalan dalam dimensi yang baru ini Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang terus menyertai kami, mengobarkan iman kami, untuk kami terus melakukan kehendak Tuhan,
memberitakan Injil-Mu, menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan, yang menjadi tugas kami, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Persiapkan gereja-Mu ini Tuhan, untuk menampung banyak jiwa-jiwa yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan, untuk dituai di akhir zaman ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Curahkan hujan pertobatan bagi gereja-Mu Tuhan khususnya. Curahkan hujan pertobatan supaya hari-hari ini gereja Tuhan bertobat. Gereja Tuhan hidup takut akan Tuhan. Gereja Tuhan hidup benar, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, gereja tidak ada lagi yang menjadi batu sandungan, tetapi gereja akan menjadi terang Tuhan. Gereja akan menjadi garam bagi dunia ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Kau sangat mengasihi bangsa kami. Kau mencurahkan darah-Mu untuk menebus bangsa ini Tuhan. Supaya bangsa ini diselamatkan. Supaya bangsa ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu siang hari ini kami berdoa, curahkan hujan Roh-Mu atas bangsa kami Indonesia di hari Pentakosta ini Tuhan. Curahkan hujan Roh-Mu supaya bangsa kami, mata rohaninya dicelikkan oleh Tuhan, mata hatinya dibuka oleh Tuhan, untuk mereka bisa mengenal Tuhan yang benar, untuk mereka bisa mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi mereka. Tuhan, kami berdoa, curahkan lawatan-Mu atas bangsa kami, curahkan hujan pertobatan itu atas bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang bertobat, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu akan nyatakan bagi bangsa kami. Indonesia adalah milik kepunyaan Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan. Indonesia akan dibawa Tuhan kepada terang yang ajaib. Tuhan, kami percaya Engkau akan membawa bangsa kami keluar dari kegelapan, Engkau bawa kepada terang yang ajaib. Kami percaya Indonesia diselamatkan Tuhan. Indonesia akan dibebaskan Tuhan dari virus corona. Indonesia akan dilepaskan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan Indonesia akan diluputkan Tuhan dari krisis ekonomi dalam nama Yesus. Sebab Indonesia adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya segala bangsa yang Kau jadikan, mereka akan datang sujud menyembah-Mu. Dan setiap suku bangsa akan memuji-muji-Mu Tuhan. Bahkan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, Juru Selamat umat manusia. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Oleh sebab itu biarlah mata bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Urapan-Mu terus memperlengkapi hidup kami. Terima kasih. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu ini membekali hidup kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya.
kita hari ini khusus di mana kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, saya hanya diingatkan Tuhan aja. Ya, jadi tentang urapan ini. Jadi mari sebelum saya sampaikan beberapa hal, kita baca dari 2 Samuel 5. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 5. Yaitu tentang Daud menjadi raja atas seluruh Israel. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Demikian kata firman Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Ayat 3 kita perhatikan. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ya, siang hari ini saya ingin menekankan, ya tadi kita sudah merasakan ya, kita dilawat oleh Roh Kudus ya dalam hati kita masing-masing ya. Dan saya hanya menekankan di mana kemudian mereka mengurapi Daud. Saya bicara tentang diurapi. Karena kita gereja karismatik, ya, gereja yang percaya bahwa ada Roh Tuhan dalam diri kita, bahwa kita hari-hari ini memang zamannya Roh Kudus, bukan zamannya pribadi Yesus secara fisik, tapi kita di zamannya Roh Tuhan. Maka sekali lagi saya akan sampaikan beberapa hal kenapa perlu yang namanya kita ini dalam pelayanan diurapi. Menjadi anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang melayani harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Maka tekanan saya berkali-kali dalam pelayanan, mari kita, apakah ada hati yang mengasihi Tuhan? Itu kuncinya di situ. Ya, jadi kalau kita melayani, cek hati kita, apakah ada hati yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan kemudian sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, kita ini harus menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Ini harus menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Pertanyaannya mengapa? Mengapa kita harus mengasihi dan diurapi Tuhan? Alasannya adalah karena orang-orang yang diurapi Tuhan akan selalu membiarkan dirinya
diatur oleh Tuhan. Jadi belajar dalam hidup kita mau membiarkan hidup kita diatur sama Tuhan. Jangan gugu karape dewi. Karena kita ini hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Hidup kita harus mau dituntun, diatur oleh Tuhan. Akan selalu jujur dan setia. Kemarin saya bicara di tingkat pemimpin, ya di full timer. Saya bicara tentang namanya jujur. Saya di remaja kemarin juga sampaikan tentang yang namanya jujur, saudara. Ini penting, ya. Jadi hamba Tuhan, kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kenapa alasannya? Karena kita akan selalu mengizinkan Tuhan untuk mengatur hidup kita. Dan kita selalu jujur dan setia. Dan kita selalu mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Dan akan selalu kuat dan setia dalam segala keadaan. Termasuk hari ini. Ya, kita sudah 2 bulan lebih 1 minggu. Kita tidak beribadah secara fisik langsung seperti ini. Tapi kita bersyukur, ya, sebentar lagi apa yang kita tunggu itu akan segera terjadi. Karena Menteri Agama sudah memberi sinyal, ya, di mana kita akan diizinkan ibadah, tapi dengan cara seperti ini. Ada protokoler kesehatan, ada social distancing. Ya, kami sudah siapkan, ya, kami sudah bilang sama si David, tolong dibantu, diatur nanti pada waktu ibadah, kita akan gunakan lantai di atas juga. Jadi saya akan mencoba dulu, nanti kalau sudah ada sinyal, ada diizinkan, kita akan mencoba menata, kira-kira kalau kemarin ditata atas bawah, muat berapa feet? 110? Ya, bisa 110. Karena rata-rata average ibadah kita setiap pagi, itu rata-rata sekitar 120, 130. Jadi kita bikin 2 kali. Nanti kalau memang over, artinya tidak cukup, ya Tuhan izinkan kita akan memulai ibadah yang ketiga. Jam 10 pagi. Jadi bisa dibagi 3. Kalau sekali ibadah 100, sebetulnya jemaat kita yang dewasa, itu kira-kira sudah ada 300. Berarti bisa 3 kali. Ya, ini kita hanya manut sama Tuhan aja. Ya, dengan peristiwa pandemi ini, ternyata ada beberapa hal yang kita bisa ambil secara positif. Ya, kita belajar dari 2 Samuel 5 ayat 3, Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, maka sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan Daud dan mengendalikan kehidupan Daud. Pertanyaan saya, apakah kita bersedia untuk hidup kita dipimpin sama Tuhan dan dikendalikan sama Tuhan? Saya sangat yakin kalau hidup kita diurapi Tuhan, ya pasti akan terjadi sebuah hal yang baru dalam hidup kita. Ya, ini akan saya masuk beberapa hal. Kalau kita berbicara tentang pengurapan, maka ada beberapa hal yang dahsyat yang harus saudara dan saya pahami. Saya tidak akan mengadakan pengurapan nanti, tidak. Karena kita lagi ada social distancing. Ya takutnya nanti kalau saya pas mendoakan, nanti dunia mutrat, ya, nulari Bapak Ibu Saudara gitu ya. Jadi tadi kita sudah minta sama Tuhan, ya kita sudah diurapi Tuhan, kita percaya di hari Pentakosta ini ada satu pengurapan yang dari Tuhan langsung, ya. Beberapa hal yang akan terjadi waktu saudara dan saya diurapi. Seperti Daud diurapi, yang pertama akan terjadi apa? Yang pertama akan mendatangkan namanya perubahan. Amin. Pasti, saya pastikan Bapak Saudara, kalau hidup kita diurapi dan hidup kita mau diatur sama Tuhan, pasti di situ ada sebuah perubahan.
berubah, bertobat, punya cara hidup yang baru. Dan hasilnya bisa dilihat dari buahnya. Pasti ada perubahan, ya. Perubahan hanya bisa terjadi kalau kita membiarkan hidup kita diatur oleh Tuhan. Akan terjadi perubahan kalau hidup kita mau diatur oleh Tuhan. Ya, kalau membiarkan diri kita seperti Daud, ya dikendalikan oleh Tuhan. Dan perubahan itu dapat terjadi kalau kita menerima pengurapan dari Tuhan. Maka penting ya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai gereja karismatik yang mempercayai tentang pribadi Roh Kudus itu. Dan itu yang menjadi andalan hidup kita, yaitu Roh Tuhan ini. Yang akan menuntun gerejanya di zaman akhir ini, di zaman now ini, di zaman milenial ini. Yang kedua, apa yang akan terjadi perkara yang dahsyat kalau kita diurapi Tuhan? Itu akan membawa pada dimensi yang lebih tinggi. Kita akan dibawa Tuhan kepada dimensi yang baru, yaitu dimensi iman kita yang lebih tinggi. Kita belajar untuk gantungkan diri sama Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, ya secara logika, saya pertama kali otak saya berpikir sudah, gimana nanti gereja ini? Jujur pemasukan keuangannya Bapak Ibu Saudara. Di akhir bulan 4, saya terus mengikuti perkembangan keuangan ya di gereja ini. Kemudian saya tanya bendahara setiap 2 minggu sekali. Saya tanya pada bendahara. Di minggu yang kedua, berapa uang yang masuk? Karena jujur kita ada tanggungan. Ya, ngangsur tanah 45 juta. Kemudian pengeluarannya kira-kira kalau hari normal itu bisa 60 juta lebih di hari yang normal. Ini hari yang new normal ini. Ya, di hari new normal saya sebagai pemimpin di tempat ini, saya langsung ambil keputusan-keputusan. Saya pangkas satpam, saya berhentikan 1. Ada beberapa hal, bahkan kemarin saya konsensus dengan semua full timer. 1 minggu yang lalu saya suruh berdoa sama Tuhan. Kira-kira, saya ngomong jujur, nanti kalau keuangan gereja itu drop, dan kamu kira-kira tidak dapat berkat 1 bulan. Saya tanya dari mereka satu persatu. Dari hati mereka satu persatu. Dan saya minta jawaban yang jujur, yang tulus dari hatimu. Jangan karena kamu takut sama saya, jangan. Karena hatimu bicara pada waktu itu, engkau didengar sama Tuhan. Dan ini yang saya sampaikan, bahwa kita dihadapkan kepada dimensi yang baru. Kepada sebuah level yang lebih tinggi iman kita. Kita untuk bergantung sama Tuhan. Saya bersyukur, mudah-mudahan pengakuan dari hati mereka yang keluar dari dalam, itu pengakuan yang tulus. Jadi mereka siap. Kalau andai kata keuangan gereja itu drop, mereka siap tidak terima berkat 1 bulan. Bahkan Pak John Muadi menyampaikan, sudah bilang sama Bu Muadi, kalau sampai keuangan gereja tidak nyanda, dia fasilitas pribadinya Luxio boleh dijual. Ini dimensi yang baru. Dalam kita mengelola sebuah gereja, memang kita harus ada sebuah komitmen dan pengorbanan dalam hidup kita. Nah mari pagi hari ini saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya ngerti Bapak Ibu Saudara juga ada beberapa yang mengalami pandemi ini, ya dalam situasi ini, situasi yang sulit, ya. Tetapi mari, orang-orang yang diurapi Tuhan, poin yang kedua adalah akan dibawa kepada dimensi iman yang lebih tinggi. Level yang baru, dimensi yang baru. Artinya,
kita akan menang atas setiap masalah. Kita dapat mengatasi masalah kita. Bahkan kita akan mengalami terobosan-terobosan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya jujur sampaikan pada waktu di akhir bulan 4, kas gereja ya jujur minus 5 juta. Tapi selamatnya masih ada saldo di akhir bulan 3. Saya bilang sama bendahara, bagaimana nanti di bulan Mei ini? Wah, Tuhan lebih dahsyat, Om. Wah, imannya gembalanya kalah. Ya, bersyukur. Sesuai dengan apa yang kamu imani. Dan di bulan 5 benar-benar terjadi sebuah terobosan yang baru. Yang dimana belum pernah kita alami. Secara logika kita sudah khawatir. Semua sudah saya pangkas. Kas kecil saya pangkas, semua pengeluaran yang penting saya pangkas. Tapi kita bersyukur. Ternyata di bulan 5 ya sampai hari ini, kemarin tanggal 28 saya cek di bendara ini, terjadi lompatan yang luar biasa. Padahal kita nggak ada kegiatan ibadah. Tiap hari Bapak Ibu dan saya kasihi ya, saya tiap hari di kantor itu berdoa terus sama Tuhan. Tidak henti-hentinya selama 2 jam. Bahkan kita bicara sampai 4 jam kadang-kadang. Terus kita berseru sama Tuhan. Menyampaikan hal-hal yang akan kita lakukan, yang kita bisa. Ya, makanya sekali lagi Bapak Saudara, pentingnya bahwa saudara dan saya ini mendapatkan urapan. Diurapi oleh Tuhan, itu pentingnya. Supaya kita artinya dalam level-level tertentu kita akan dibawa naik sama Tuhan. Amin. Kita akan dibawa kepada hal-hal yang baru, yang belum pernah kita alami. Seperti hari-hari ini. Yang ketiga, bagaimana orang yang diurapi Tuhan? Orang yang diurapi Tuhan, hidupnya akan dituntun kepada kesempurnaan. Kita gak sempurna memang, tetapi dalam kesabarannya Tuhan, dalam kasihnya Tuhan, Tuhan terus akan merubah kita sampai kita masuk di dalam kesempurnaan kuasanya. Visi kita di tahun 2020, yaitu dimensi yang baru, untuk mewartakan Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 18, salah satu ayatnya, ya, di mana hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan Tuhan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita akan diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya Bapak Ibu Saudara akan dibawa kepada sebuah kesempurnaan yang membawa siapa? Tuhan sendiri. Lewat rohnya ini. Kita ini dipersiapkan untuk diberikan kemuliaan yang semakin besar. Tapi dengan catatan, kalau kita mau dituntun Tuhan, supaya hidup kita sempurna, serupa dengan gambarnya. Amin. Nah, ini aja. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, bagaimana orang yang diurapi Tuhan? Orang yang diurapi Tuhan itu akan dimampukan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, kita kerjakan, itu adalah bagiannya Tuhan. Dan lewat urapan itu, lewat kita diurapi, kita akan dimampukan Tuhan untuk mengerjakan yang tidak mampu kita kerjakan. Dalam hidup ini sederhana Bapak Ibu Saudara, ya. Contoh yang namanya tentang pengampunan atau mengampuni orang. Kita sudah ngerti firman. Udah ngerti firman kan? Bahwa Tuhan ini mati, salah satunya adalah mengampuni dosa kita. Betul ya?
Betul ya? Lah, dalam melakukan contoh kesehariannya, artinya sering kita nih bersentuhan dengan orang, di antara kita pun kadang-kadang kita bisa tersinggung. Bisa. Istri saya ngomong dengan saya, kata-katamu lho nek ngomongi, mbok sing dikurangi sithik kerasnya. Jujur mungkin semua di lingkungan saya full timer kalau mendengar saya bicara, tidak selembut kalau Pak John Muhadi wakil saya bicara. Kemungkinan di antara mereka bisa sakit hati dengan saya. Tetapi saya sampaikan siang hari ini, saya tidak ada tendensi untuk kalau saya menasihati full timer, saya berkata-kata, kemudian saya benci dengan mereka, tidak. Saya hanya mau menuntun mereka. Supaya mereka sepakat, sehati, satu tujuan apa yang harus kami capai. Saya bilang kepada mereka, kemarin waktu dari BPD, ya, dari BPH itu menyampaikan pembinaan pranikah, bimbingan pranikah. Seumur-umur belum pernah terjadi, tapi dengan adanya kasus pandemi ini, karena dari pihak BPH sana, dimunculkan bidang baru yang namanya bidang pembinaan keluarga, yaitu Badan Bimbingan Pranikah yang disingkat dengan BPN. Ini departemen baru ini. Di BPH juga baru, di BPD juga baru, dan modulnya, bukunya saja belum jadi. Baru akan dipersiapkan. Tapi kemarin Pak Tony Subianto meluncurkan sedikit ya tentang BPN ini. Karena bulan depan ini, bulan Juni, bagi BPH GBI adalah bulan keluarga. Dan saya bilang kepada semua full timer, target saya masuk ke Rembang itu untuk membentuk gereja ini. Target saya adalah keluarga. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya sampaikan, kalau gereja ini setiap jemaat keluarganya bahagia, keluarganya sukses, keluarganya diberkati Tuhan, keluarganya melayani pekerjaan Tuhan, gereja itu akan kuat. Amin. Maka mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, lewat Gembala Kul yang hadir pada siang hari ini, saya minta tolong. Kamu sebagai kepanjangan tangan dari gembala. Saya minta gembalakan domba-domba umat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saya percaya kalau lewat Kul, jemaat-jemaat, keluarga-keluarga itu digembalakan dengan baik. Dengan teladan. Betul? Dengan keteladanan dalam hidup kita. Jangan kita nasihati domba, tapi kita sendiri keluarga kita berantakan. Gak bisa. Maka sebuah keteladanan itu dibutuhkan. Juga bagaimana tentang sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang hidupnya, gaya hidupnya, hidup yang selalu melepas pengampunan. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Bagaimana kita bisa sepakat dalam sebuah pelayanan itu. Bagaimana kita bisa bekerja sama. Bagaimana kita bisa berkolaborasi. Saya sampaikan. Kalau tidak ada kata maaf di antara kita, nggak akan mungkin bisa jalan. Susah, saudara, untuk yang namanya orang yang kalau sudah nyimpen sakit hati itu, angel, tidak gampang. Maka sekali lagi yang namanya mengampuni orang itu tidak perkara yang mudah. Tetapi saya yakin kalau engkau diurapi sama Tuhan, kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, engkau akan dimampukan untuk mengerjakan itu. Amin. Engkau akan dimampukan untuk mengerjakan itu. Saya dulu juga susah, saudara. Saya ini kalau sudah diem sama istri saya, ya, gondu gitu ya, seminggu enggak ngomong kuat saya. Dulu ya. Seminggu enggak ngomong kuat saya.
Saya menyimpan sakit hati dengan almarhum mertua saya cukup lama. Tapi begitu saya ngerti firman, saya dijamah sama roh Tuhan, saya punya kekuatan, kemampuan untuk melepaskan maaf, untuk melepaskan pengampunan itu. Bukan kekuatan saya, tapi karena roh Tuhan yang mengurapi itu, yang ada dalam diri saya. Itu yang memampukan saya untuk melepaskan namanya pengampunan. Maka mari di zaman ini, di zaman akhir ini, saya sarankan para hamba-hamba Tuhan yang engkau melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai engkau simpan sakit hati. Kalau engkau simpan sakit hati, engkau melayani, pelayananmu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Amin? Amin? Maka mari belajar untuk bisa punya lifestyle mengampuni. Juga dalam pengalaman-pengalaman mengalami traumatis dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita sulit untuk melupakan. Tapi mari pentingnya engkau diurapi. Karena kemampuan itu datangnya bukan dari dirimu, tapi dari Tuhan. Roh Tuhan yang memampukan itu. Maka perlu Bapak Ibu dan saya dalam melayani pekerjaan Tuhan mendapatkan pengurapan. Seperti Daud, waktu dia akan diangkat menjadi raja, dia diurapi. Lalu terjadi perubahan yang luar biasa, di mana Daud mau dipimpin sama Tuhan, mau dikendalikan sama Tuhan. Itu yang penting. Ya. Dan juga seringkali saudara dan saya tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena kita melupakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Jangan lupakan pertolongan Tuhan. Jangan lupakan penyertaan berkat Tuhan yang limpah dalam hidup kita. Kalau kita ingat kasih Tuhan, ingat berkat Tuhan, ingat pertolongan Tuhan, maka saya percaya dalam hidup ini kita bisa bersyukur sama Tuhan. Amin. Amin. Ya, 4 poin ini yang saya sampaikan untuk siang hari ini, kaitannya di mana kita memperingati hari Pentakosta, di mana kita mendapat pengurapan dari Tuhan, di mana kita sebagai hamba-hambanya yang melayani pekerjaan Tuhan, itu kita harus diurapi oleh Tuhan. Supaya seluruh hidup kita, Tuhan yang ngatur, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Amin. Iya. Mari kita akan akhiri, kita akan bangkit berdiri. Saya ingin pujikan satu pujian. Mbak Yuli bisa bantu ya. Roh Allah yang hidup penuhi. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. turunlah Urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan
kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kesempatan yang baik, mari kita ambil beberapa saat. Kita mau renungkan kebenaran firman ini. Bagaimana hidup orang yang diurapi. Hidup orang yang diurapi, ada perkara yang luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Perubahan itu akan dialami dalam hidupnya. Seperti Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang menuntun hidupku. Mari kita mau cek dalam hidup kita, dalam diri kita. Adakah kita seperti Daud? Setelah Daud diurapi, dia memberi diri hidupnya untuk dituntun sama Tuhan, untuk diatur sama Tuhan, untuk dikendalikan sama Tuhan. Satu perkara yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Daud adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Sekalipun Daud pernah berbuat dosa. Kita ini juga sama seperti Daud. Kita bisa berbuat salah, kita bisa berbuat dosa. Tapi mari kita diingatkan siang hari ini lewat Pentakosta ini. Di mana roh Tuhan dicurahkan di dalam setiap pribadi kita. Kita sudah terima roh Tuhan itu. Urapan itu kita terima dari Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah ada perubahan dalam hidup kita? Kita dilatih Tuhan dengan kita diurapi Tuhan. Kita akan dinaikkan level kita. Kita akan mengalami satu dimensi iman yang baru. Kita akan diangkat Tuhan lebih lagi dari hari yang lalu. Dengan peristiwa pandemi ini, satu tantangan baru dihadapkan kepada kita. Tapi jangan takut kalau engkau terima urapan Tuhan. Kalau engkau ada roh Tuhan dalam dirimu, maka engkau bisa mengatasi setiap persoalan yang ada dalam hidupmu. Setiap tantangan masalah yang ada tidak akan menjadi berat karena ada roh Tuhan yang menolong hidupmu. Bahkan Tuhan berjanji akan terjadi terobosan-terobosan yang baru kalau engkau disertai Tuhan. Dan Tuhan selalu berjanji bahwa kita ini akan dituntun, akan dipimpin, akan diproses, akan dirubah Tuhan hari demi hari untuk menuju kepada sesuatu hal yang sempurna dalam kuasa-Nya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan mau hidupmu dan hidupku akan menuju kepada yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18 mengingatkan kepada setiap kita. Di hari-hari yang ini jangan kita punya hidup yang punya topeng. Mari kita mau hidup polos, hidup jujur, hidup apa adanya, hidup setia. Karena Tuhan berjanji kepada kita, kemuliaan itu akan Tuhan sediakan semakin besar kalau saudara dan saya mau dirubah hidupnya serupa dan segambar dengan Kristus.
Dan engkau dan saya dalam pelayanan ke depan akan dikasih hal-hal yang baru. Dan engkau akan dimampukan oleh Tuhan. Secara logika engkau tidak bisa lakukan. Tetapi kalau ada roh Tuhan dalam dirimu, engkau akan dimampukan. Terima kasih Tuhan siang hari ini. Engkau sudah melawat, menjamah setiap kami. Biar dalam mempersiapkan nanti Tuhan, dalam kami melayani pekerjaan-Mu ke depan. Setelah ibadah nanti diizinkan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu hal yang baru Tuhan, yang akan dikerjakan lewat gereja di tempat ini. Ada terobosan yang baru Tuhan, yang Tuhan siapkan untuk penuaian jiwa lewat gereja di tempat ini Tuhan. Maka mari kami akan bekerja sama Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani bukan dengan kemampuan kami, tapi dengan kemampuan Tuhan yang menyertai hidup kami. Sehingga kami percaya semua yang kami kerjakan akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesai fellowship siang hari ini Tuhan. Sebentar kami nanti akan berpisah dan kami juga akan menikmati makan siang bersama-sama secara sederhana. Biar kami nikmati makanan ini. Kau memberkati Tuhan, makan minum ini. Sehingga kami boleh nikmati dengan rasa syukur kepada-Mu Tuhan. Dan jika sebentar kami nanti juga akan pulang ke tempat kami masing-masing. Baik ke Blora, ke Lasem dan Rembang dan sekitarnya. Dan nanti sore Tuhan kami siap untuk ikut ibadah live streaming jam 5 sore Tuhan. Kau memberkati kami, menyertai kami. Dan dalam nama Yesus kami memberkati setiap hidup kami. Kami memberkati makanan dan minuman ini yang boleh kami nikmati dengan rasa syukur. Kami kembalikan Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu saja. Dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Kau kuatkan